Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melihat kondisi dan situasi yang sangat dikhawatirkan pada saat ini, kami ingin mengajak para pendengar sekalian dalam menghadapi zaman era globalisasi yang penuh dengan informasi dan teknologi, mulai dari media besar, televisi serta perombakan bangsa yang kita rasakan pada saat ini. Jadi cobalah kita bersatu kembali dalam membangun generasi penerus bangsa ke depan nanti. Berdasarkan kejadian tersebut, kami ingin menyampaikan satu usaha singkat yang bertema Pemuda Harapan Bangsa dan Negara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bung Karno pernah berkata dalam satu pepatah, berikan kepadaku status orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akar-akarnya. Tetapi berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari pepatah tersebut dapat disimpulkan bahawa peranan jauh lebih penting daripada segala-galanya. Bahkan Rasulullah SAW menitipkan agama yang suci dan murni ini dalam genggaman para pemuda, sebagaimana yang termaktub dalam hadis, Islam berada dalam genggaman dan dosa para pemuda sekalian. Kenapa mesti pemuda? Dikarenakan fisik mereka yang masih kuat, pendengaran mereka yang masih akurat, penglihatan mereka yang masih cerah, pemikiran mereka yang masih jernih, sehingga dayalah ide-ide yang cemerlang gemilang bagi bangsa dan negara ke depan nanti. Berulang pemuda tersebut dapat mewarnai bangsa dan negara di kemudian hari, bila mana mereka mampu berdiri dengan kekuasaannya sendiri. Dalam sejarah mengatakan, pemuda seperti Usama bin Zaid umurnya baru 18 tahun sudah memimpin satu pasukan untuk menghalangi pasukan Romawi. Imam Syafi'i umurnya baru 15 tahun sudah menjadi seorang muslim. Umar bin Abdul Aziz umurnya baru 20 tahun sudah menjadi gubernur di Madinah. Dan Muhammad Al-Fatih umurnya 20 tahun sudah menjadi seorang sultan, dan 2 tahun menjabat sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali pernah berkata, tidaklah dikatakan pemuda yang patut hanya bisa membanggakan nenek moyangnya di masa lalu, akan tetapi berulah dikatakan pemuda sejati yang berani mengatakan diriku lah seorang pemuda yang mampu dan siap mempertahankan janji keislaman di masa yang akan datang, serta mampu melanjutkan perjuangan baginda Nabi di zaman yang penuh dengan tantangan dan fitnah dahsyat Nabiullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu para pemuda harus menyiapkan beberapa action yang terpenting. Kata pemuda tersebut terdiri daripada 6 huruf. Yang pertama, P. Pemuda harus siap menjadikan dirinya sebagai orang yang mengembangkan bangsa dan negara. Berulah pemuda tersebut dapat mewarnai bangsa dan negara di kemudian hari, bila mana mereka memiliki spiritual yang tinggi serta memiliki kapasitas ilmu yang memadai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki gagasan dan wawasan intelektual yang tinggi yang dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, etika ataupun akhlak. Para ulama telah menafsirkan kata etika tersebut yaitu akhlak ataupun sikap yang terbaik.
Dalam konteks lain, kata etika diartikan dalam domestik. Maka hendaklah para pemuda dihiasi dengan sikap ataupun akhlak yang terbaik. Sebagaimana Allah turunkan Nabi Muhammad ke dunia ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Hanya saya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seandainya Allah tidak mengirimkan pemuda yang nama Muhammad, sungguh hidup manusia bagaikan hidup binatang, tak beradab dan tak bermoral. Sebagaimana dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi itu suri tauladan yang terbaik. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah pemuda adalah aset ataupun modal yang sangat berharga bagi bangsa dan negara. Bahkan Nabi pernah mengatakan sendiri, Islam akan hidup dalam kegemaran dan keurusan pemuda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi, maka manfaatkanlah masa mudamu. Syekh Mustafa Al-Alani pernah mengatakan, Inna fi yadi ashbani amral ummati wa fi irdamiya hayata. Sesungguhnya di tangan pemuda hidup urusan umat, dan di kaki mereka pula kehidupannya. Pemuda adalah, kita lihat pemuda di zaman sekarang yang dulunya punya potensi, sekarang sudah dibudayakan oleh budaya luar dengan dimasukkan aplikasi yang dapat merusak bangsa dan negara. Manfaatkanlah muda-mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Mungkin hayat ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.